Kisah Santo Anselmus. Anselmus lahir di Aosta, Piedmont, kira-kira pada tahun 1033. Ayahnya, Gondolfo, adalah seorang politikus dan bangsawan dari Lanbordia, sedangkan ibunya, Emerenburga, seorang wanita dari Burgundia yang kaya raya. Dari orang tuanya yang saleh itu, Anselmus mewarisi perangai yang lembut dan kerendahan hati. Anselmus bertumbuh besar menjadi seorang pemuda yang berbudi luhur dan suka berdoa. Dari ayahnya, Gundolfo, Anselmus yang cerdas telah dipersiapkan untuk berkarya di dalam bidang politik. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan gerak nurani Anselmus. Pada usianya yang ke-15 tahun, Anselmus meminta untuk diterima di biara, namun biara menolak karena takut akan ketidaksenangan ayahnya. Ketika itu, baik ayahnya dan Anselmus menjadi sangat keras akan kemauan mereka masing-masing. Oleh karena itu, setelah kematian ibunya, Anselmus meninggalkan rumah. Di samping itu juga, Anselmus merasa bosan menjalani kehidupan sebagai bangsawan muda yang ia merasa tidak berguna. Kemudian Anselmus pergi ke Perancis untuk mengunjungi Abbas atau pemimpin biara Lanfranc yang kudus itu dari biara yang terkenal di Bec. Disitulah Anselmus dan Lanfranc menjadi sahabat karib, dan Lanfranc jugalah yang membawa Anselmus kepada Tuhan. Anselmus memiliki pengetahuan yang begitu besar tentang hati dan nafsu manusia, sehingga ia dapat membaca batin mereka dalam tindakan mereka. Dari situ juga Anselmus menemukan sumber kebajikan dan keburukan, dan ia juga tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan nasihat dan instruksi yang tepat. Berkenaan dengan pendidikan kaum muda, Anselmus memiliki pandangan yang sangat liberal. Anselmus memandang kekerasan yang berlebihan sebagai hal yang sangat merusak. Ketika Anselmus berusia 27 tahun, pada tahun 1060, Anselmus masuk di biara Benediktin di Bec, dekat Rouen, Prancis. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan Lanfranc, yang adalah seorang teolog kawakan di Eropa. Segera terlihat oleh Lanfranc bahwa Anselmus adalah seorang pemuda yang luar biasa pandai dan saleh. Ketika Lanfranc menjadi pemimpin biara di Caen pada tahun 1066, Anselmus juga diangkat menjadi pemimpin biara di Bec, dan dalam kepemimpinannya itu, Anselmus menata biara itu menjadi suatu pusat ilmu pengetahuan dan kerohanian. Prestasinya melampaui prestasi Lanfranc, gurunya itu. Para pendahulunya sebagian besar telah mengasumsikan tanpa argumen mengenai prinsip dasar bahwa Tuhan yang mereka cintai dan mereka sembah memiliki keberadaan yang nyata. Meskipun Anselmus tidak pernah ragu, namun Anselmus tetap ingin memuaskan pikirannya dengan bukti rasional bahwa apa yang ia yakini itu benar. Anselmus berkata, "Saya tidak berusaha untuk memahami agar saya dapat dipercaya, tetapi saya percaya untuk memahami." Ketika itu, Anselmus mulai giat menulis dua buah bukunya, Monologium dan Proslogium. Monologium, di mana ia menyatakan kembali ke semua argumen logis seperti yang ia temukan dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Dalam karya ini, Anselmus menjelaskan bukti metafisik keberadaan dan sifat Tuhan dan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kemudian, Anselmus masih belum puas. Anselmus menemukan bukti aslinya sendiri dan menjelaskan dalam Proslogium atau perenungan miliknya tentang sifat-sifat Tuhan, di mana ia menyampaikan wacananya kepada Tuhan atau dirinya sendiri. Bagi beberapa penerusnya dalam tulisannya itu meyakinkan, tetapi bagi yang lain tidak. Tapi karya-karyanya memberikan dorongan besar bagi pemikiran dan perdebatan yang segar dan logis di sekolah-sekolah teologi pada masa itu. Gerakan yang dikenal sebagai skolastisme di abad pertengahan.
Pada tahun 1093, dalam perjalanannya untuk mengunjungi wilayah-wilayah pelayanan di wilayah Beck, Anselmus dipilih menjadi uskup agung Canterbury oleh Raja William II untuk menggantikan sahabatnya Lanfranc yang telah meninggal 3 tahun sebelumnya. Anselmus awalnya menolak karena raja penuh dengan tipu muslihat, di mana raja juga mengingini jabatan keuskupan di Canterbury. Tetapi ketika terserang penyakit parah, membuat Raja William sadar bahwa ia akan kehilangan jiwanya jika ia meninggal sebelum keuskupan agung diisi. Kemudian Anselmus pada akhirnya menyambut baik hal itu karena ia melihatnya sebagai kesempatan bagus untuk memperbaharui gereja di Inggris. Namun, ia menolak untuk ditabiskan sebelum Raja William menyatakan kesediaannya mengakui Paus Urbanus II sebagai paus yang sah dan mengembalikan hak-haknya dan semua properti milik Canterbury yang dicaplok oleh raja. 3 bulan kemudian, Anselmus ditabiskan dengan penuh hikmat pada tanggal 4 Desember 1093. Tetapi segera disusul dengan perselisihan antara Anselmus dengan raja. Raja William yang bermaksud menyerang Normandia menuntut sejumlah besar uang dari Canterbury. Anselmus kemudian menawarkan 5 pound, tapi raja menolak tawaran Anselmus dengan mengintimidasinya. Namun Anselmus dengan tegas menolak tuntutan yang tidak masuk akal yang diberikan oleh raja. Sebaliknya, Raja William melarang Anselmus pergi ke Roma untuk menerima pakaian kebesarannya sebagai lambang martabatnya sebagai uskup agung Canterbury dan juga mengajukan berbagai tuduhan kepada Paus Urbanus II untuk melengsarkan Anselmus. Situasi ini dapat diatasi pada tahun 1095 ketika Anselmus berhasil mempengaruhi para bangsawan Inggris dalam sinode Rockingham untuk menentang campur tangan Raja William dalam urusan-urusan gereja. Kemudian pakaian kebesarannya itu dikirim ke Inggris dan Anselmus dinobatkan sebagai uskup agung Canterbury dan menghindarkan dari segala hal yang bukan-bukan dari Raja William perihal martabatnya sebagai uskup agung Canterbury. Pada tahun 1097, William mengusir Anselmus, tetapi Anselmus tidak segera pergi ketika Raja William mencaplok kembali tanah-tanah milik Canterbury. Dan pada bulan Oktober 1097, sekitar Anselmus berusia 63 tahun, ia berangkat dari Canterbury untuk perjalanan panjang dan sulit ke Roma. Anselmus berpakaian seperti penziarah dan ditemani oleh Idmers yang adalah seorang biarawan dan juga penulis biografinya. Di Roma, Paus tidak hanya meyakinkan Anselmus akan perlindungannya, tetapi juga menulis surat kepada Raja William untuk menuntut agar dia mengembalikan Anselmus dalam semua hak dan miliknya. Ketika di pengasingan, Anselmus ditempatkan di sebuah biara yang tenang, di biara Calabira, dan di sana Anselmus tetap tinggal untuk menyelesaikan bukunya yang berjudul Cur Deus Homo atau Mengapa Tuhan Menjadi Manusia, di mana Anselmus menjelaskan kebijaksanaan, keadilan, dan kebutuhan dari inkarnasi. Karena putus asa, sulit untuk berbuat baik di Canterbury dan yakin bahwa Anselmus dapat melayani Tuhan dengan lebih baik dalam kapasitas pribadi, maka Anselmus meminta Paus untuk membebaskannya dari jabatannya. Namun, Paus menolak. Tetapi, karena saat itu jelas tidak mungkin baginya untuk kembali ke Inggris, maka Paus mengizinkan Anselmus untuk tetap berada di Italia Selatan. Ketika di pengasingan juga, Dewan mengadakan konsili Bari pada tahun 1098 dengan tujuan membawa rekonsilisasi antara gereja Yunani dan Roma. Paus Urbanus juga mengundang Anselmus untuk menghadiri pertemuan itu, di mana Anselmus secara luar biasa mempertahankan istilah
filioque atau dan dari putra yang ditolak oleh gereja timur. Saat itu, Anselmus berbicara sampai pada titik dengan begitu banyak pembelajaran, penilaian, dan penetrasi sehingga Anselmus membungkam orang-orang Yunani dan memberi kepuasan umum sehingga semua yang hadir bergabung dalam pertemuan itu mengucapkan kutukan terhadap mereka yang sesudahnya harus menyangkal prosesi Roh Kudus dari kedua Bapa dan Putra. Di sana, di mana semua orang, bahkan para skismatis, mencintai dan menghormati Anselmus. Dan Anselmus membantu dengan terhormat dalam konsili Roma yang diadakan setelah Paskah pada tahun 1099. Segera setelah konsili Romawi, Anselmus kembali ke Lyons, di mana Anselmus dihibur oleh Uskup Agung Hugh di Lyons dengan semua keramahan dan rasa hormat. Tetapi Anselmus tidak bisa melihat harapan untuk memulihkan tahtanya selama Raja William masih hidup. Di Lyons, Anselmus menulis bukunya tentang konsepsi perawan dan tentang dosa asal. Ia menyelesaikan banyak pertanyaan yang berkaitan dengan dosa itu. Uskup Agung Lyons juga memberikan Anselmus dalam semua fungsi prioritas dan semua di Lyons menganggap diri mereka bahagia karena dapat menerima sakramen apapun dari tangan Anselmus. Setelah kematian Paus Urbanus II, Anselmus menulis laporan kasusnya kepada penggantinya, Paus Pascalis II. Dan kemudian Raja William Rufus direnggut oleh kematian secara mendadak tanpa sakramen pada tanggal 2 Agustus 1100. Anselmus yang saat itu berada di biara Sais de Giuverni menyesali dengan akhir pahit yang tidak bahagia. Kemudian Raja Henry I mengajak Anselmus untuk kembali ke Canterbury. Maka Anselmus bergegas kembali ke Canterbury. Ia mendarat di Dover pada tanggal 23 September dan diterima dengan penuh sukacita dan rasa hormat yang luar biasa. Dan setelah beberapa hari pulih dari kelelahan perjalanannya, Anselmus pergi untuk menemui Raja Henry I yang menerimanya dengan sangat ramah. Tetapi harmoni ini tidak berlangsung lama. Dan segera timbul lagi persoalan yang sama dalam hubungannya dengan Raja Henry I. Masalah yang terbesar adalah tuntutan Raja Henry I atas penobatan uskup-uskup dan pemimpin biara dengan lencana yang khas sesuai dengan kekasan spiritualsnya. Karena perselisihan ini, Anselmus kembali lagi ke Roma untuk berkonsultasi dengan Paus. Sri Paus Pascalis II yang menggantikan Paus Urbanus II menegaskan sekali lagi kebijaksanaan yang telah ada. Kemudian Raja Henry I menjadi marah dan segera mengasingkan Anselmus dan menyita semua tanah milik Canterbury. Sebagai balasannya, Anselmus menjatuhkan hukuman ekskomunikasi atas Raja Henry I. Namun, dalam waktu yang singkat, tindakan ekskomunikasi ini dipulihkan kembali. Pada tahun 1107, ketika diadakan di Westminster, lagi-lagi timbul masalah. Raja Henry I melepaskan tuntutannya untuk menobatkan uskup-uskup dan pemimpin-pemimpin biara, tetapi mempertahankan haknya untuk menerima penghormatan mereka sebagai warga negara. Lalu Anselmus menggunakan 2 tahun terakhir masa hidupnya untuk mendorong sinode-sinode regular, menghapus perdagangan budak belian. Anselmus termasuk orang pertama yang mengambil sikap publik menentang perdagangan budak. Umat di Inggris sangat mengasihi Anselmus walaupun raja mengintimidasinya. Di tengah-tengah segala kesibukannya, Anselmus selalu menyempatkan diri untuk menulis. Buah penanya adalah buku filsafat dan teologi yang amat berharga. Ia juga menuliskan banyak nasihat berguna mengenai Tuhan bagi para biarawan. Para biarawan itu amat bergembira menerimanya. Anselmus sering mengatakan, "Apakah kamu ingin tahu rahasia hidup bahagia dalam biara? Lupakanlah dunia dan bergembiralah melupakannya."
biara sungguh merupakan surga di bumi bagi mereka yang hidup hanya bagi Yesus. Tak lama kesehatan Anselmus menurun, kemudian Anselmus meninggal dunia pada tahun 1109, tepat pada hari Rabu Pekan Suci di antara para biarawannya di Canterbury. Relik sucinya masih terbaring di gereja katedral Canterbury di kapel yang sekarang dikenal sebagai Kapel Santo Anselmus di sisi barat daya altar tinggi. Ia dinyatakan sebagai pujangga gereja dan dikanonisasi oleh Paus Clemens ke-11 pada tahun 1720. Hari rayanya adalah 21 April. Demikian kisah dari Santo Anselmus yang berani, taat, dan bijaksana. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.